Seorang gadis berusia 7 tahun yang menjual buah-buahan di jalan menyelamatkan anak seorang miliarder. Apa yang dia minta sebagai imbalan membuat miliarder itu menangis. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Matahari baru saja terbit ketika Sari, dengan 7 tahun kecilnya, sudah berdiri menyiapkan keranjang anyamannya dengan buah-buahan tercantik yang bisa dia pilih. Jari-jari mungilnya menyusun apel, jeruk, dan pisang dengan sangat hati-hati, seolah setiap buah adalah harta karun berharga. Dan memang, setiap sen yang dia dapatkan dari penjualan membantu membeli obat-obatan yang sangat dibutuhkan ibunya, Hana. Kamar kecil yang dia bagi dengan ibunya sunyi, kecuali suara napas lembut Hana yang masih tertidur. Sari mendekati tempat tidur dengan berjinjit dan merapikan selimut di pundak ibunya, dengan kasih sayang yang tampak lebih besar dari usianya. Dia mengamati beberapa saat wajah yang pucat, namun tetap cantik, ditandai kelelahan akibat penyakit yang menggerogotinya selama berbulan-bulan. "Hari ini akan menjadi hari yang istimewa, Ibu," bisik Sari. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Hana. "Aku merasakannya di hatiku." Dengan dedikasi yang sama seperti biasa, dia menyiapkan teh dan meletakkannya di atas meja kecil bersama dengan obat pagi dan sebuah catatan yang ditulis dengan tulisan anak-anaknya. "Minum obatmu, Ibu. Aku sayang padamu." Rumah kecil di pinggiran kota itu sederhana, tetapi Sari dan ibunya telah mengubah setiap sudutnya menjadi rumah yang nyaman. Dinding, meskipun mengelupas di beberapa tempat, dipenuhi gambar-gambar berwarna yang dibuat oleh Sari, dan di ambang, jendela sebuah pot kecil dengan bunga aster bersikeras untuk mekar, bahkan dengan cuaca dingin yang ada. Sebelum pergi, Sari memeriksa penampilannya di cermin retak di ruang tamu. Rambut coklatnya diikat dalam 2 kepang rapi. Dia telah belajar merapikan dirinya sendiri sejak ibunya sakit. Seragam sekolahnya, meskipun sedikit kebesaran, bersih dan rapi. Dia menghadiri kelas di sore hari, yang memungkinkannya menjual buah di pagi hari. Dengan keranjang di satu tangan dan tas sekolah di tangan lainnya, Sari keluar ke jalan-jalan lingkungan. Udara segar pagi hari memenuhi paru-parunya dan dia tersenyum, merasakan perasaan harapan yang selalu dia bawa bersamanya. Jalan-jalan masih sepi, dengan hanya beberapa pekerja pagi yang menuju pekerjaan mereka. Dia mengenal setiap gang, setiap jalan pintas di tempat itu. Penduduk daerah tersebut sudah terbiasa dengan sosok penjual buah kecil yang selalu memiliki senyum di wajahnya dan kata-kata lembut untuk dibagikan. Bu Mariam dari toko roti selalu menyimpan roti hangat untuknya. Pak Joko penjaga sekolah terkadang membeli jeruknya, bahkan ketika dia tidak membutuhkannya. "Selamat pagi, Sari," teriak Bu Mariam dari pintu toko roti. "Kemari, minum coklat. Panas, Nak." Sari berlari ke arah wanita itu, mencium aroma lezat yang datang dari toko. "Selamat pagi, Bu Mariam. Hari ini saya tidak bisa berlama-lama. Saya harus menjual semua buah sebelum sekolah. Kalau begitu, bawalah roti dengan mentega ini untuk dimakan di jalan. Saya tidak ingin melihatmu kelaparan." Wanita itu meletakkan bungkusan yang masih hangat di tangan gadis itu. Dengan hati yang hangat oleh kebaikan Bu Mariam, Sari melanjutkan perjalanannya ke pusat kota. Sambil berjalan, dia merencanakan rutenya. Pertama, dia akan melewati alun-alun utama, di mana para eksekutif biasanya melakukan jalan pagi mereka. Kemudian, dia akan pergi ke sekolah swasta di lingkungan sebelah, di mana para ibu selalu membeli buah untuk bekal anak-anak. Yang tidak diketahui Sari adalah bahwa hari itu, yang tampaknya biasa saja, akan mengubah hidupnya selamanya. Saat dia menyeberangi jalan yang mengarah ke sekolah swasta, matanya yang waspada memperhatikan gerakan yang semakin banyak dari mobil dan orang-orang. Pada saat-saat seperti ini dia merasakan tanggung jawab yang paling berat di pundaknya yang kecil. Dia bukan hanya seorang anak yang menjual buah, dia adalah seorang gadis yang berjuang demi kelangsungan hidup keluarganya. Keramaian di depan sekolah Santo Fajar sedang berada di puncaknya ketika Sari tiba. Orang tua yang terburu-buru meninggalkan anak-anak mereka di gerbang utama, sementara para guru mengatur masuknya para murid. Penjual buah kecil itu sudah menemukan tempat strategisnya
di dekat pohon rindang yang memberikan keteduhan di pagi hari yang cerah. Kemudian sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Seorang anak laki-laki yang tidak mungkin lebih dari 6 tahun bermain dengan asyik dengan mobil remote control merah yang berkilau. Matanya bersinar gembira saat dia mengendalikan mainan itu, membuatnya berputar-putar di halaman sekolah. Sari mengamati pemandangan itu dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Anak laki-laki itu semakin jauh dari pintu masuk sekolah yang aman. "Malik, sudah waktunya masuk!" teriak seorang guru dari gerbang, tetapi anak laki-laki itu tampaknya terlalu asyik dengan permainannya untuk mendengar. Mobil-mobilan itu, seperti memiliki hidup sendiri, mulai mengarah ke jalan. Malik, tanpa berpikir dua kali, berlari mengejar mainannya yang berharga. Sari langsung melepaskan keranjang buahnya. Jantungnya berdegup kencang, matanya menangkap apa yang tidak disadari orang lain. Sebuah mobil mendekat dengan kecepatan tinggi. "Awas!" teriak Sari berlari ke arah anak laki-laki itu. Dengan kelincahan yang mengejutkan bahkan bagi dirinya sendiri, Sari mencapai Malik dalam hitungan detik, menariknya ke belakang dengan seluruh kekuatan yang bisa dikumpulkan oleh lengannya yang kecil. Keduanya jatuh di trotoar, sementara mobil lewat dengan kencang. Pengemudinya bahkan tidak menyadari apa yang hampir terjadi. "Malik!" Suara pria yang berat dan putus asa bergema di jalan. Seorang pria tinggi, mengenakan jas yang rapi, berlari ke arah anak-anak. Dia adalah Eko Wijaya, salah satu pengusaha paling berpengaruh di kota dan ayah Malik. "Ayah!" Malik memeluk ayahnya, masih ketakutan, tapi tidak menangis. "Gadis penjual buah itu menyelamatkanku." Eko melihat ke arah Sari yang sudah berdiri, merapikan seragamnya dan khawatir dengan buah-buahnya yang berserakan di trotoar. Tanpa ragu pengusaha itu berlutut di depannya. Matanya berkaca-kaca karena emosi. "Bagaimana saya bisa berterima kasih? Kamu menyelamatkan anakku." Suaranya sedikit bergetar. Sari dengan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya menjawab, "Tidak perlu berterima kasih, Pak. Siapapun akan melakukan hal yang sama." Eko mengamati gadis itu dengan lebih perhatian. Matanya tertuju pada keranjang buah yang terbalik. Beberapa apel dan jeruk menggelinding di trotoar. "Izinkan saya setidaknya membayar kerugian dan memberikan hadiah atas keberanianmu." Gadis itu menggigit bibirnya termenung. Pikirannya kembali ke ibunya yang terbaring di rumah berjuang melawan penyakit. "Sebenarnya, ada satu hal yang bisa Bapak lakukan untuk saya." "Apapun," jawab Eko tanpa ragu. "Ibuku sakit untuk waktu yang lama. Dia sangat pintar dan pekerja keras, tapi tidak ada yang mau memberinya pekerjaan karena penyakitnya. Jika Bapak bisa..." Eko merasakan hatinya tercekat. Di sana berdiri seorang anak yang bahkan memiliki kesempatan untuk meminta sesuatu untuk dirinya sendiri, memikirkan ibunya terlebih dahulu. "Siapa namamu, gadis kecil?" "Sari, Pak." "Baiklah Sari, kamu baru saja mendapatkan wawancara kerja untuk ibumu. Bisakah kamu memberitahuku di mana kalian tinggal? Saya ingin berbicara secara pribadi dengannya." Wajah Sari berseri-seri dengan senyuman yang begitu cerah sehingga tampak menerangi seluruh jalan. Malik, yang mengamati adegan dalam diam, menarik lengan jas ayahnya. "Ayah, bolehkah aku memberikan mobilku padanya?" Eko tersenyum, bangga akan kemurahan hati anaknya. "Tentu saja, Nak." Sari, bagaimanapun, dengan lembut menolak. "Terima kasih Malik, tapi simpanlah mainanmu. Bagaimana kalau kita berteman? Itu jauh lebih berharga daripada hadiah apapun." Malik membuka senyum lebar dan mengejutkan semua orang, memeluk Sari dengan erat. Itu adalah awal persahabatan yang akan mengubah hidup semua yang terlibat, meskipun tidak ada yang tahu itu saat itu. Hana mengamati melalui jendela berembun rumah kecilnya. Tangannya yang gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin. Catatan dari Sari masih tergeletak di atas meja kecil, dan setiap kali matanya melihat tulisan anak-anak itu, hatinya terasa sesak. Betapa kecilnya telah tumbuh, mengambil tanggung jawab jauh di luar usianya. Suara percakapan gembira dari jalan membuyarkan pikirannya. Dengan heran, Sari datang ditemani seorang pria yang berpakaian rapi dan seorang anak laki-laki. Jantungnya berdetak cepat, kekhawatiran dan keingintahuan bercampur di dadanya.
"Ibu!" Sari masuk berlari, matanya bersinar karena kegembiraan. "Ini Pak Eko dan anaknya Malik. Mereka datang untuk berbicara dengan ibu." Hana berdiri dengan cepat, mencoba tampil lebih kuat dari yang sebenarnya. Pipinya sedikit memerah, malu dengan penampilannya yang sederhana dan kesederhanaan rumahnya. "Tolong, panggil saya Eko saja." Pengusaha itu bergegas maju, mengulurkan tangannya dengan senyum ramah. "Putri Anda adalah pahlawan sejati. Hari ini dia menyelamatkan Malik saya dari kecelakaan." Sementara Eko menceritakan kejadian pagi itu, Hana bergantian menatap Sari kecilnya dan pengusaha itu. Tangannya gemetar lebih kuat sekarang, tapi bukan karena kelemahan, karena bangga. "Sari selalu seperti itu," Hana berbicara dengan suara lembut, memikirkan orang lain sebelum dirinya sendiri. Eko mengamati lingkungan sekitar. Meskipun sederhana, ada cinta di setiap detail. Gambar-gambar di dinding, bunga di jendela, kebersihan yang sempurna. Matanya juga menangkap botol-botol obat yang tertata rapi di atas meja. "Hana," dia mulai, dengan hati-hati memilih kata-katanya, "Putri Anda memberitahu saya bahwa Anda sedang mencari pekerjaan. Saya pemilik Wijaya Teknologi, dan saya yakin seseorang dengan tekad Anda akan menjadi tambahan yang sangat baik untuk tim kami." Mata Hana melebar. Wijaya Teknologi adalah salah satu perusahaan terbesar di daerah tersebut, dikenal dengan lingkungan yang inovatif dan tunjangan untuk karyawan. "Tapi, kondisi kesehatan saya," dia ragu-ragu. "Anda akan mendapatkan semua dukungan medis yang diperlukan," Eko menyela dengan lembut. "Asuransi kesehatan kami adalah salah satu yang terbaik di pasaran. Selain itu, kita akan mulai dengan masa adaptasi, memungkinkan Anda untuk bekerja paruh waktu pada awalnya." Sementara orang dewasa berbicara, Sari dan Malik telah menemukan tempat di sofa kecil di ruang tamu. Anak laki-laki itu menatap kagum pada gambar-gambar di dinding. "Kamu yang membuat semua ini?" tanyanya, menunjuk ke ilustrasi berwarna-warni sebuah taman. "Heya," jawab Sari dengan malu-malu. "Aku selalu menggambar saat ada waktu luang." "Ini lebih bagus daripada lukisan mahal di rumahku," Malik menyatakan dengan kejujuran khas anak-anak. Hana mengamati interaksi anak-anak sementara dia mencerna tawaran Eko. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Sari, untuk kembali menjadi ibu yang kuat yang layak didapatkan putrinya. "Kapan saya bisa mulai?" dia bertanya, suaranya tegas untuk pertama kalinya pagi itu. Senyum Eko melebar. "Bagaimana kalau Senin depan? Jadi Anda punya beberapa hari untuk bersiap-siap. Dan jangan khawatir tentang Sari. Malik belajar di sekolah Santo Fajar. Dan saya telah mendapatkan beasiswa untuk dia juga. Mereka bisa pergi dan pulang bersama." Sari, yang telah mendengar bagian terakhir percakapan, melompat dari sofa dengan mata berbinar. "Aku akan bersekolah di sekolah yang sama dengan Malik, jika ibumu mengizinkan," Eko menjawab, melihat ke arah Hana. Air mata yang telah ditahan Hana selama seluruh percakapan akhirnya mengalir di wajahnya. "Bagaimana saya bisa berterima kasih atas begitu banyak kemurahan hati?" "Ini bukan kemurahan hati, Hana. Ini adalah pengakuan. Putri Anda tidak hanya menyelamatkan putra saya, tetapi menunjukkan kepada saya bahwa masih ada orang-orang istimewa di dunia ini. Orang-orang yang bahkan menghadapi kesulitan mempertahankan martabat dan kebaikan mereka." Minggu pertama Hana di Wijaya Teknologi adalah badai emosi dan penemuan. Gedung bercermin yang megah di pusat kota adalah dunia yang sama sekali berbeda dari semua yang pernah dia kenal. Jari-jarinya, yang terbiasa dengan pekerjaan manual, kini meluncur di atas keyboard modern dan pikirannya yang tajam dengan cepat menyerap pengetahuan baru. Eko telah menugaskan Hana ke Departemen Dokumentasi, di mana ketelitiannya terhadap detail dan dedikasinya segera mulai menonjol. Namun, tidak semuanya mulus. Bisikan-bisikan di koridor dan tatapan miring dari beberapa rekan kerja tidak luput dari perhatiannya. "Aku dengar dia hanya di sini karena putrinya menyelamatkan putra bos," bisik seorang karyawan wanita kepada yang lain selama istirahat kopi. "Pasti sulit bagi Pak Wijaya, harus menanggung beban mati karena rasa terima kasih," komentar yang lain. Cukup keras untuk didengar Hana. Tapi Hana tetap menegakkan kepala,
berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan memikirkan Sari. Pejuang kecilnya sekarang bersekolah di Sekolah Santo Fajar, mengenakan seragam baru dan membawa tas penuh dengan alat tulis, berkualitas terbaik. Semua disediakan oleh Eko. Selama makan siang, Hana biasanya duduk sendiri di kantin perusahaan, sampai Citra, seorang wanita dari Departemen Sumber Daya Manusia, memutuskan untuk menemaninya. "Jangan pedulikan mereka," kata Citra di salah satu makan siang. "Orang-orang kecil akan selalu ada. Yang penting adalah bahwa pekerjaan Anda berbicara dengan sendirinya." Dan memang berbicara. Dalam seminggu saja, Hana telah mereorganisasi seluruh sistem pengarsipan digital di departemennya, menciptakan metode yang lebih efisien dan intuitif. Supervisornya, Sandra, yang awalnya skeptis, mulai mengubah pendapatnya. Sementara itu, Sari berkembang di lingkungan sekolah barunya. Malik telah menjadi pemandu dan pelindungnya, memperkenalkannya kepada teman-teman dan mengikut sertakannya dalam semua kegiatan. Gadis itu, yang selalu mudah belajar, membuat para guru terkesan dengan kecerdasan dan kreativitasnya. "Putri Anda memiliki bakat alami untuk seni dan matematika," komentar guru selama percakapan singkat dengan Hana. Dan persahabatannya dengan Malik telah membuat keduanya baik. Dia lebih perhatian dan dia beradaptasi dengan luar biasa. Di rumah, perubahan juga terlihat. Lemari sekarang selalu terisi dan Hana bisa mengikuti pengobatannya dengan baik. Dinding menerima cat baru dan pot bunga aster di jendela mendapat teman dari bunga-bunga lain. Pada suatu sore yang sangat sibuk di perusahaan, Hana sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya ketika sebuah file lama menarik perhatiannya. Itu adalah folder digital yang dilindungi kata sandi dengan tanggal 5 tahun yang lalu. Yang membuatnya penasaran bukan file itu sendiri, tetapi nama proyeknya, Protokol Pelindung. Jantungnya berdebar ketika dia mengenali nama itu. Itu adalah proyek yang sama yang disebutkan suaminya, Rendra, dalam percakapan terakhir mereka sebelum menghilang secara misterius. Pada saat itu dia gelisah berbicara tentang penemuan revolusioner yang bisa mengubah dunia. Hana melihat sekeliling, memastikan dia sendirian. Tangannya sedikit gemetar di atas keyboard saat dia mengamati layar. Di dalam tasnya ada perangkat kecil yang ditinggalkan Rendra, sesuatu yang selalu dia bawa sebagai kenangan terakhir dari suaminya. Kebetulan itu terlalu besar untuk diabaikan. Mungkinkah hilangnya Rendra memiliki hubungan dengan Wijaya Teknologi? Hana merasakan getaran di tulang belakangnya. Pekerjaan itu, yang tampaknya hadiah dari takdir, mungkinkah lebih dari sekadar kebetulan? Menyimpan penemuannya untuk dirinya sendiri, Hana memutuskan untuk menyelidiki dengan hati-hati. Dia tidak bisa membahayakan masa depan yang sedang dia bangun untuk Sari, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan petunjuk-petunjuk tentang nasib Rendra. Misteri yang mulai terungkap menjanjikan jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Perangkat kecil itu terasa berat seperti timah dalam tas Hana saat dia menaiki tangga menuju apartemennya. Penemuan hari itu tidak bisa lepas dari pikirannya, dan tangannya masih sedikit gemetar ketika dia meraih kunci di pintu. Sari duduk di meja dapur, berkonsentrasi pada pekerjaan rumahnya, dengan Malik di sampingnya. Eko telah mengizinkan anak laki-laki itu mengunjungi temannya setelah sekolah di bawah pengawasan Citra, wanita ramah dari bagian SDM yang sekarang membantu menjaga anak-anak ketika Hana harus lembur. "Ibu!" Sari berlari untuk memeluknya. "Ibu tidak akan percaya. Aku mendapat nilai sempurna dalam tugas sains." Hana memeluk putrinya dengan erat, mencium aroma shampoo kamomil yang familiar. "Hebat sekali sayangku, ibu sangat bangga padamu." "Sari juga membantuku dengan tugasku," komentar Malik, matanya bersinar kagum pada temannya. Dia menjelaskan hal-hal dengan cara yang mudah dimengerti. Citra mendekati dengan senyum hangat. Anak-anak bersikap sangat baik. Sari memiliki bakat alami untuk belajar, dan mereka berdua adalah pasangan yang hebat. Setelah Citra berpamitan dan Malik pulang dengan sopirnya, Hana duduk dengan Sari untuk makan malam. Dia mengamati putrinya makan dengan selera sup yang telah dia siapkan di pagi hari, dan hatinya sakit memikirkan perangkat yang dia bawa di tasnya. "Sari, sayangku," Hana mulai ragu-ragu. "Kamu ingat ayah berbicara tentang pekerjaannya?" Gadis
Itu berhenti makan sejenak, matanya mendapatkan kilau penuh pikiran. Aku ingat dia selalu menciptakan sesuatu. Ada ruangan kecil penuh komputer dan peralatan, dan kamu ingat dia menyebutkan tentang proyek khusus, sesuatu yang penting? Sari mengerutkan dahi, berkonsentrasi. Dia berbicara tentang seorang pelindung. Katanya akan membantu banyak orang. Tapi kemudian dia pergi. Suaranya melemah di akhir kalimat. Hana merasakan benjolan di tenggorokannya. Rendra tidak pergi. Dia menghilang tanpa jejak setelah beberapa minggu bertindak aneh dan paranoid. Satu-satunya jejak yang dia tinggalkan adalah perangkat kecil itu yang ditemukan Hana di antara barang-barangnya bersama dengan catatan kriptik, "Lindungi pelindung." Itu adalah kuncinya. Malam itu setelah Sari tertidur, Hana duduk di meja kecil dapur dengan perangkat di tangannya. Ukurannya sebesar flash drive biasa, tetapi memiliki desain yang berbeda dengan lampu-lampu kecil yang berkedip dalam pola yang tampak acak. Dengan tangan gemetar, dia menghubungkan perangkat ke laptopnya. Layar berkedip beberapa detik sebelum menampilkan serangkaian file terenkripsi. Hana, yang telah belajar pemrograman dasar di pekerjaan barunya, mencoba mengakses file, tetapi pesan error muncul di setiap percobaan. Kemudian dia memperhatikan sesuatu yang familiar. Salah satu file memiliki ikon yang sama yang dia lihat di sistem Wijaya Teknologi. Jantungnya berdetak cepat. Hubungan antara Rendra dan perusahaan itu nyata, bukan hanya kebetulan. Suara dari kamar Sari mengejutkannya. Itu hanya putrinya yang bergerak dalam tidur, tetapi cukup untuk membuat Hana melepaskan perangkat dengan cepat. Dia melihat jam sudah lewat tengah malam. Menyimpan perangkat dalam kotak jahit kecil, Hana mencoba mengatur pikirannya. Dia perlu mengetahui lebih banyak tentang proyek pelindung, tetapi tidak bisa membahayakan pekerjaan yang memungkinkannya memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Sari. Bagaimana menyelidiki tanpa menimbulkan kecurigaan? Jawabannya datang seperti kilat. Citra, wanita dari SDM itu memiliki akses ke file-file lama perusahaan dan, yang lebih penting, telah menunjukkan dirinya sebagai teman sejati. Mungkin dia bisa membantu mengungkap misteri itu tanpa menghancurkan segalanya. Keesokan paginya, Wijaya Teknologi riuh dengan berita tentang rapat penting pemegang saham. Hana mengamati gerakan tidak biasa saat mengatur meja kerjanya, mencoba tetap tenang meskipun kecemasan menggerogotinya. Dari dalam, Citra muncul di mejanya sedikit sebelum waktu makan siang. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Hana, sayang, bisakah kamu menemaniku ke arsip? Kita perlu meninjau beberapa dokumen lama." Dalam perjalanan ke arsip, Citra menjelaskan dengan suara pelan. "Aku menemukan beberapa informasi tentang proyek yang kamu sebutkan, tapi Hana, ada sesuatu yang aneh. Beberapa file dihapus sekitar 5 tahun yang lalu, tepat pada saat ada restrukturisasi besar di perusahaan. Arsip berada di basement gedung, sebuah ruangan luas dan berpendingin udara, penuh dengan rak logam dan komputer tua." Citra menutup pintu di belakang mereka dan mengetikkan kata sandi di salah satu terminal. "Lihat ini," dia menunjuk ke layar. "Proyek pelindung adalah penelitian revolusioner di bidang teknologi berkelanjutan. Sesuatu yang terkait dengan algoritma yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan secara drastis mengurangi polusi global." Hana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Rendra selalu berbicara tentang menyelamatkan planet, tentang meninggalkan dunia yang lebih baik untuk Sari. Tapi proyek itu tiba-tiba dihentikan, Citra melanjutkan, dan bertepatan dengan waktu ketika beberapa karyawan meninggalkan perusahaan. "Citra," Hana menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Suamiku adalah seorang programmer. Dia menghilang 5 tahun lalu, setelah berminggu-minggu bertingkah aneh, berbicara tentang penemuan penting." Mata Citra melebar dalam pemahaman. "Hana, apakah kamu pikir..." Suara langkah kaki di koridor menginterupsi mereka. Dengan cepat, Citra mengubah layar komputer ke file SDM biasa. Pintu terbuka, menampakkan Eko Wijaya. "Ah, kalian di sini," dia tersenyum. Tetapi Hana memerhatikan sesuatu yang berbeda di matanya. "Hana, aku sedang mencarimu. Bisakah kamu datang ke ruanganku? Kita perlu berbicara tentang proyek baru."
Citra secara diam-diam menekan tangan Hana di bawah meja, sebuah isyarat dukungan yang diam. Dengan jantung berdebar, Hana mengikuti Eko ke lift. Dalam perjalanan ke lantai teratas di mana kantor presiden berada, Hana mencoba menjaga ketenangan. Perangkat di tasnya terasa berdenyut, seolah merespons kedekatan dengan sesuatu. Kantor Eko adalah ruangan luas dan modern, dengan jendela dari lantai hingga langit-langit yang menawarkan pemandangan panoramik kota. Dia menunjuk sebuah kursi untuk Hana dan duduk di depannya, tidak di belakang meja seperti biasanya. "Hana," dia mulai, nadanya mengejutkan lembut. "Kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa di sini. Dedikasimu, kecerdasanmu, sangat mengingatkanku pada seorang karyawan lama yang kami miliki." Hana merasakan perutnya mulas. Eko tahu? Sebenarnya, dia melanjutkan, "Itulah sebabnya aku begitu tertarik ketika Sari menyelamatkan Malik. Kebaikan alami itu, kecerdasan itu, adalah ciri-ciri yang mengingatkanku pada Rendra." Nama suaminya diucapkan oleh Eko membuat Hana membeku. Pikirannya berputar, mencoba memproses apa yang sedang terjadi. "Ya Hana," Eko tersenyum lembut. "Aku mengenal suamimu. Sebenarnya kami bekerja sama di proyek pelindung. Dan aku pikir sudah waktunya kamu mengetahui seluruh kebenaran." Eko berdiri dan berjalan ke jendela. Matanya tersesat dalam pemandangan kota di bawah. Matahari sore mewarnai langit dengan warna oranye, menciptakan bayangan memanjang di antara gedung-gedung. Rendra lebih dari sekadar karyawan. Dia mulai, suaranya syarat dengan emosi. Dia adalah seorang visioner. "Ketika kami memulai proyek pelindung, kami hanyalah sekelompok idealis yang ingin membuat perbedaan di dunia." Hana menggenggam tali tasnya di mana perangkat itu terasa membakar. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Eko berpaling padanya, matanya mengungkapkan campuran kesedihan dan tekad. Proyek pelindung itu revolusioner. Rendra mengembangkan algoritma yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bayangkan bisa memprediksi dan mencegah bencana lingkungan, mendistribusikan sumber daya secara efisien, memastikan tidak ada komunitas yang kehabisan air atau energi bersih. Dia berhenti sejenak, duduk kembali. Tapi ada orang-orang yang tertarik menggunakan teknologi untuk tujuan lain. Sekelompok investor ingin mengomersialkan algoritma untuk perusahaan-perusahaan besar yang akan menggunakannya untuk memaksimalkan keuntungan tanpa peduli dengan dampak lingkungan. Rendra tidak akan pernah mengizinkan itu, Hana berbisik, mengetahui karakter suaminya. Tepat sekali, Eko setuju. Ketika tekanan meningkat, dia mengambil keputusan drastis. Dia mengkodekan seluruh proyek ke dalam perangkat khusus dan menghilang bersamanya. Hana tidak bisa menahan pertanyaan. "Dan kamu, di pihak mana kamu berada?" "Di pihaknya," Eko menjawab tanpa ragu. "Tapi aku mengetahuinya terlambat. Ketika aku mengerti apa yang terjadi, Rendra sudah pergi. Aku menghabiskan 5 tahun terakhir merestrukturisasi perusahaan, menjauhkan investor-investor itu, mencoba mengubah Wijaya Teknologi menjadi sesuatu yang menghormati visi Rendra." Dengan tangan gemetar, Hana membuka tasnya dan mengeluarkan perangkat itu. Dia meninggalkan ini. Mata Eko melebar melihat benda kecil itu. "Pelindung," dia bergumam. "Hana, apakah kamu tahu apa yang ada di tanganmu?" "Aku tidak bisa mengakses file-filenya," dia mengakui. "Semuanya terenkripsi." Eko tersenyum, senyum yang menggabungkan kesedihan dan harapan. Rendra brilian bahkan dalam hal ini. Dia tahu bahwa perangkat perlu dilindungi tidak hanya oleh kata sandi, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat, cinta dan kepercayaan. Pada saat itu, seolah merespons isyarat tak terlihat, perangkat itu memancarkan cahaya lembut. Hana mengamatinya, terpesona. Sistem keamanannya, Eko melanjutkan, diprogram untuk merespons hanya pada 2 hal, DNA Sari dan kode khusus yang diciptakan Rendra berdasarkan momen-momen dalam kehidupan kalian. Hana merasakan air mata terbentuk di matanya. Karena itu dia selalu mengatakan bahwa Sari adalah kuncinya. Tepat sekali, Eko mencondongkan tubuh ke depan. "Hana, dengan izinmu, aku ingin menyelesaikan pekerjaan yang dimulai Rendra, menggunakan
Proyek pelindung untuk kebaikan. Seperti yang selalu dia inginkan. Tapi aku hanya bisa melakukannya dengan bantuan kalian berdua. Suara lembut menginterupsi percakapan. Itu adalah ponsel Hana. Sebuah pesan dari Sari. Ibu, hari ini aku belajar tentang lingkungan di sekolah. Aku ingin sekali bisa melakukan sesuatu untuk membantu planet kita. Hana dan Eko bertukar pandangan bermakna. Pesan itu tampak sebagai konfirmasi dari takdir, tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Hana, suaranya tegas untuk pertama kalinya sejak dia memasuki ruangan itu. Pertama, Eko menjawab, kita perlu menceritakan sebuah cerita untuk Sari. Sebuah cerita tentang ayahnya, tentang pahlawan yang berjuang, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdasan dan cinta. Dan kemudian bersama-sama, kita akan menyelesaikan apa yang dimulai Rendra. Malam itu apartemen kecil Hana berbeda. Eko bersikeras membawa Malik dan Citra juga hadir. Di meja ruang tamu, pizza dan minuman ringan menciptakan suasana santai, tetapi semua orang dewasa berbagi tatapan harapan. Sari dan Malik duduk bersama di sofa, berbagi sepotong pizza mozzarella, tidak menyadari ketegangan di udara. Hana mengamati putrinya, takjub dengan betapa dia telah tumbuh, betapa matanya bersinar dengan keingintahuan yang sama yang dia lihat di mata Rendra. Sari, Hana mulai dengan lembut, duduk di samping putrinya. Ingat ketika kita berbicara tentang ayah kemarin? Gadis itu mengangguk, mata besarnya tertuju pada ibunya. Malik menyadari keseriusan momen itu, memegang tangan temannya. Ayahmu adalah seorang pahlawan, Eko ikut campur, suaranya lembut. Pahlawan yang berbeda dari mereka yang berjuang untuk menyelamatkan dunia bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdasan dan cinta. Sari menegakkan diri di sofa, perhatiannya sepenuhnya tertangkap. Seperti pahlawan super? Lebih baik lagi, Hana tersenyum, mengambil perangkat dari tasnya. Dia menciptakan sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang dapat membantu menyelamatkan planet kita. Dan kamu, kecilku, adalah bagian penting dari cerita itu. Selama 1 jam berikutnya, Hana dan Eko menceritakan kisah proyek pelindung, menyesuaikan detail teknis agar anak-anak mengerti. Mereka berbicara tentang bagaimana Rendra bermimpi tentang dunia yang lebih baik, bagaimana dia telah menciptakan program khusus yang bisa membantu membersihkan lautan, memurnikan udara, dan memastikan semua orang memiliki akses ke air bersih dan makanan. Tapi mengapa dia pergi? Tanya Sari, suaranya kecil. Dia tidak pergi karena pilihan, sayang, Hana menjelaskan, memeluk putrinya. Dia menjauh untuk melindungi sesuatu yang sangat penting, dan dia meninggalkan petunjuk khusus yang hanya kamu yang bisa membantu memecahkannya. Malik yang telah mendengarkan semuanya dalam diam, tiba-tiba bersemangat. Ini seperti permainan mencari harta karun yang kita lakukan di sekolah. Hanya saja jauh lebih keren. Eko tersenyum pada putranya. Tepat sekali, Malik. Dan kalian berdua bisa bekerja sama dalam hal ini. Citra yang mengamati adegan dengan mata berkaca-kaca, mendekati dengan laptopnya. Lihat apa yang kutemukan di arsip lama. Dia menunjukkan foto-foto Rendra dengan timnya, termasuk Eko. Semua tersenyum di depan versi lama gedung Wijaya Teknologi. Sari menyentuh layar dengan lembut. Jari-jarinya menelusuri wajah tersenyum ayahnya. Perangkat di tangannya mulai memancarkan cahaya lembut, bereaksi terhadap sentuhannya. Lihat! Malik menunjuk dengan gembira. Bercahaya! Eko dan Hana bertukar pandangan bermakna. Sari, Eko berbicara dengan lembut. Kamu ingat cerita khusus yang sering diceritakan ayahmu? Sesuatu tentang pelindung atau tentang menyelamatkan planet. Gadis itu mengerutkan dahi, berkonsentrasi. Dia selalu menceritakan sebuah cerita tentang seorang gadis yang memiliki kekuatan untuk berbicara dengan pohon. Dan ada lagu yang dia nyanyikan untukku tidur. Sementara Sari menyenandungkan dengan lembut melodi yang diajarkan ayahnya, perangkat berkedip dalam pola ritmis, seolah menari mengikuti musik. Itu dia, Hana berseru. Rendra selalu mengatakan bahwa kata sandi terbaik adalah yang berasal dari hati. Citra dengan cepat menghubungkan perangkat ke laptop dan semua mengamati terpesona saat antarmuka berwarna terwujud di layar, merespons suara Sari. Selamat datang pelindung kecil, sebuah pesan muncul bersama dengan logo pohon yang distilisasi
Simbol yang sama yang biasa digambar Rendra di sudut gambar-gambar Sari. Malik menekan tangan temannya lebih erat. Sari, kamu memang pahlawan super. Hari-hari berikutnya adalah aktivitas intens di Wijaya Teknologi. Eko telah menunjuk ruang khusus di lantai teratas dengan pemandangan ke taman kota, di mana Hana, Citra, dan tim kecil terpercaya bekerja pada proyek pelindung. Sari dan Malik setelah sekolah selalu menghabiskan beberapa jam di sana, mengubah lingkungan teknis menjadi sesuatu yang lebih ramah dengan gambar dan tawa mereka. Lihat ibu, Sari berseru di suatu sore, menunjuk ke layar komputer di mana baris kode berubah menjadi grafik berwarna. Cahayanya menari seperti cerita yang Papa ceritakan. Hana tersenyum, mengamati bagaimana putrinya, meskipun sangat kecil, bisa memahami secara intuitif apa yang programmer paling berpengalaman butuhkan berjam-jam untuk dipecahkan. Algoritma pelindung merespons kehadiran Sari dengan cara yang unik, seolah Rendra telah memprogram setiap baris kode dengan memikirkan putrinya. Ini luar biasa, komentar Dr. Octavian, ilmuwan lingkungan yang dibawa Eko ke tim. Sistem tidak hanya mengidentifikasi area risiko lingkungan, tetapi juga menyarankan solusi dengan mempertimbangkan dampak sosial, seolah-olah berpikir dengan hati, tidak hanya dengan logika. Malik yang jarang jauh dari Sari terpesona dengan peta 3 dimensi yang dihasilkan program. Seperti permainan video, tapi ini nyata. Ayahmu adalah seorang jenius, Hana. Komentar Eko memasuki ruangan dengan map dokumen. Dia berhasil menciptakan sesuatu yang menggabungkan teknologi canggih dengan sensitivitas manusia. Citra yang mengetik di komputernya mengangkat mata dengan senyuman. Dan tidak hanya itu, kami menemukan bahwa program ini memiliki komponen pendidikan yang tertanam. Ini dapat digunakan di sekolah untuk mengajar anak-anak tentang keberlanjutan dengan cara interaktif. Sari dan Malik telah membuktikannya tanpa menyadarinya. Dalam beberapa hari terakhir, percakapan mereka semakin banyak tentang pelestarian lingkungan, penghematan air dan energi terbarukan. Guru bahkan telah mengomentari perubahan positif pada kedua siswa. Ayah selalu mengatakan bahwa anak-anak adalah pelindung sejati masa depan, komentar Sari. Mengulang kalimat yang telah didengarnya berkali-kali. Hana merasakan matanya berkaca-kaca. Rendra telah membangun bukan hanya program komputer, tetapi warisan harapan, dan di sana adalah Sari kecilnya, membawa warisan itu ke depan dengan semangat dan tekad yang sama yang dia miliki. Eko, Hana, memanggil. Sebuah ide muncul dalam pikirannya. Bagaimana jika kita memulai proyek percontohan di sekolah anak-anak? Mata pengusaha itu bersinar. Sebuah sekolah di mana anak-anak sudah terlibat secara alami. Berkat Sari dan Malik, sempurna. Kita bisa membuat kebun, Malik menyarankan dengan gembira. Program dapat membantu kita memilih tempat terbaik dan apa yang harus ditanam. Dan kita bisa menggunakan energi matahari, Sari menambahkan. Aku melihat di program bahwa ada banyak tempat di sekolah yang sempurna untuk panel surya. Citra tertawa lembut. Mereka sudah berpikir seperti pelindung lingkungan sejati. Antusiasme, anak-anak menular. Segera, seluruh tim terlibat dalam perencanaan proyek percontohan. Dr. Octavian mulai menyesuaikan data teknis ke bahasa yang lebih mudah diakses oleh anak-anak, sementara Citra mengatur pertemuan dengan pihak sekolah. Hana mengamati semuanya dengan campuran kebanggaan dan emosi. Dalam beberapa bulan, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari penjual buah kecil, Sari telah berubah menjadi inspirasi bagi anak-anak lain. Dan pekerjaan Rendra, yang tampaknya hilang, akhirnya menemukan tujuan sejatinya. Ibu, Sari memanggil, memecah pikirannya. Apakah ayah akan bangga? Hana memeluk putrinya dengan erat. Dia sudah bangga, sayangku. Dimanapun dia berada, dia melihat pelindung kecilnya melakukan persis apa yang dia impikan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sekolah Santo Fajar tidak pernah melihat begitu banyak antusiasme di antara siswanya. Apa yang dimulai sebagai proyek percontohan, pelindung dengan cepat berubah menjadi gerakan yang menular ke seluruh komunitas sekolah. Di pusat segalanya, Sari dan Malik memimpin dengan antusiasme yang menular. Hari ini kita akan mulai kebun vertikal. Sari mengumumkan kepada kelasnya, memegang tablet yang menunjukkan proyeksi pelindung. Program telah menghitung bahwa kita
dapat memproduksi sayuran yang cukup untuk seluruh sekolah. Malik di sampingnya sudah membagikan sarung tangan berkebun kepada teman-temannya. Dan yang terbaik adalah kita akan menggunakan air hujan yang sistem bantu kita kumpulkan. Kepala sekolah, Bu Batari, mengamati dengan takjub bagaimana 2 anak telah berhasil memobilisasi seluruh sekolah. Para guru melaporkan bahwa siswa lebih terlibat tidak hanya dalam masalah lingkungan, tetapi dalam semua mata pelajaran. Sungguh mengesankan, dia berkomentar pada Hana yang mengunjungi sekolah untuk memantau proyek. Program ini tidak hanya mengajarkan tentang lingkungan, tetapi mengintegrasikan matematika, ilmu pengetahuan, geografi. Anak-anak belajar tanpa menyadari bahwa mereka sedang belajar. Eko, yang juga hadir, tersenyum dengan bangga. Itu persis tujuan Rendra. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan. Di halaman sekolah, anak-anak bekerja dengan gembira di kebun vertikal. Sari menjelaskan dengan sabar kepada setiap teman bagaimana menanam bibit, mengikuti panduan program. Malik mengatur sistem irigasi, memastikan setiap tanaman akan menerima jumlah air yang tepat. Sari memiliki bakat alami untuk kepemimpinan, komentar Citra, yang membantu mengawasi kegiatan. Dia bisa menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang dimengerti semua anak. Memang, si pelindung kecil, seperti yang mereka sebut dengan penuh kasih sayang, telah berkembang dengan cara yang tidak disangka siapapun. Kemaluannya yang awal telah memberikan tempat pada kepercayaan diri yang tenang, terutama ketika berbicara tentang proyek. Tahukah kalian mengapa tanaman-tanaman ini istimewa? Dia bertanya kepada teman-temannya. Karena mereka akan mengajarkan kita tentang kesabaran dan perawatan. Dan ketika mereka tumbuh, mereka akan memberi makan tidak hanya kita, tetapi juga orang-orang yang membutuhkan di komunitas kita. Proyek pelindung telah berkembang jauh melampaui dinding sekolah. Terinspirasi oleh contoh anak-anak, para orang tua mulai menerapkan praktik berkelanjutan di rumah mereka. Komunitas lingkungan mengorganisir untuk menciptakan lebih banyak ruang hijau dan sekolah-sekolah lain mulai tertarik dengan program ini. Hana, Eko memanggil, saat mereka mengamati anak-anak bekerja. Aku pikir kita telah menemukan sesuatu yang bahkan lebih besar dari algoritma asli Rendra. Apa maksudmu? Dia bertanya penasaran. Kekuatan sebenarnya dari pelindung bukan dalam program itu sendiri, tetapi dalam apa yang dibangkitkannya dalam diri orang-orang. Lihat anak-anak ini, mereka tidak hanya mengikuti instruksi dari komputer, mereka benar-benar terlibat dalam membuat perbedaan. Hana merasakan hatinya dipenuhi kebanggaan dan emosi. Rendra telah bermimpi menciptakan alat untuk menyelamatkan dunia, tetapi warisan sebenarnya jauh lebih dalam. Dia telah menanam benih harapan yang kini mekar melalui putrinya. Ibu, Sari memanggil, berlari ke arahnya dengan tangan kotor oleh tanah dan senyum berseri-seri. Ayo lihat, bibit pertama sudah mulai tumbuh. Saat mengikuti putrinya ke tempat persemaian, Hana menyadari bahwa proyek pelindung telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari program komputer. Itu adalah gerakan transformasi. Dipimpin oleh anak-anak yang, seperti Sari, membawa dalam diri mereka kemurnian tujuan dan tekad yang diperlukan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Berita tentang proyek revolusioner Sekolah Santo Fajar menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Jurnalis mulai muncul untuk membuat reportase tentang kebun vertikal dan program keberlanjutan yang dipimpin oleh anak-anak. Sari dan Malik, selalu bersama, telah menjadi juru bicara cilik proyek. Sungguh luar biasa bagaimana 2 anak kecil berhasil memobilisasi seluruh komunitas, komentar seorang reporter. Sementara Sari dengan bangga menunjukkan tempat persemaian yang berbunga. Bukan hanya kami, Sari menjawab dengan kesederhanaan biasanya. Setiap orang di sini penting, bahkan cacing di kompos melakukan bagian mereka. Jawaban spontan itu mengundang senyum dari yang hadir. Hana, yang mengamati putrinya memberikan wawancara, merasakan ponselnya bergetar. Itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pelindung lengkap ketika hati bertemu teknologi. Koordinat terlampir. Jantungnya berdebar. Cara menulis itu, mungkinkah itu Rendra? Dengan tangan gemetar, dia menunjukkan pesan itu kepada Eko yang segera mengumpulkan tim di ruang proyek.
Koordinat menunjuk ke cagar alam 2 jam dari kota. Dr. Octavian menjelaskan, menganalisis peta di sistem pelindung. Dan lihat, itu adalah area yang diidentifikasi program sebagai titik krusial untuk regenerasi hutan. Citra, yang mengetik dengan cepat di komputernya, membuat penemuan mengejutkan. Aku menemukan catatan lama. Rendra telah memulai proyek eksperimental di cagar alam ini. Sesuatu tentang reboisasi cerdas menggunakan prototipe awal pelindung. Ibu, Sari yang diam sampai saat itu mendekati peta digital. Tempat itu, ayah pernah membawaku ke sana. Ada rumah pohon! Malik yang bermain dengan drone mini pemantau lingkungan bersemangat. Bisakah kita pergi ke sana? Tolong ayah! Eko melihat keluar jendela. Matahari masih tinggi di langit. Kita bisa pergi sekarang juga. Citra, apakah kamu keberatan ikut dengan kita untuk membantu dengan anak-anak? Tentu saja tidak. Dia tersenyum. Sudah menyimpan barang-barangnya. Seseorang perlu menjaga ilmuwan kecil ini tetap terkendali. Perjalanan ke cagar alam penuh dengan harapan. Sari menceritakan kepada Malik ingatannya yang samar tentang tempat itu. Sementara Hana mencoba mengendalikan kecemasan yang tumbuh di dadanya. Apa yang akan mereka temukan di sana? Ketika mereka tiba, cagar alam itu bahkan lebih indah dari yang diingat Hana. Sebuah jalan setapak yang terawat baik mengarah ke sebuah padang rumput di mana mengejutkan semua orang, sebuah struktur modern dan berkelanjutan telah dibangun di tengah pepohonan. Di sini, Sari berseru berlari di depan. Tapi ini berbeda, lebih besar. Dr. Octavian yang membawa tablet dengan program pelindung memperhatikan sesuatu yang menarik. Sistem bereaksi dengan cara yang unik terhadap tempat ini. Seolah-olah ada koneksi. Tiba-tiba perangkat yang selalu di bawah Hana mulai memancarkan cahaya lebih terang dari biasanya. Sari mendekati, menyentuhnya dengan lembut, dan proyeksi holografik terbentuk di udara. Selamat datang di inti pelindung. Suara terkomputerisasi mengumumkan. Identifikasi positif, Sari Santos, pengguna utama. Struktur di depan mereka menjadi hidup, lampu menyala dan pintu terbuka secara otomatis. Di dalam mereka menemukan laboratorium yang terawat sempurna dengan teknologi canggih dan dinding yang ditutupi tanaman. Ini adalah pusat penelitian mandiri, Dr. Octavian berseru takjub. Dan dari apa yang saya lihat di data, telah berfungsi selama bertahun-tahun ini, mengumpulkan dan memproses informasi lingkungan. Malik berlari ke salah satu jendela. Lihat, ada panel surya tersamarkan di mana-mana. Hana berjalan perlahan, melalui ruangan jari-jarinya menyentuh peralatan dengan lembut. Di meja tengah, dia menemukan amplop dengan tulisannya, untuk saat kalian menemukan jalan. Dengan tangan gemetar, dia membuka amplop dan mulai membaca dengan keras. Hana dan Sari tersayang, jika kalian membaca ini, berarti pelindung telah menemukan tujuan sejatinya melalui kalian. Tempat ini lebih dari sekadar laboratorium. Ini adalah jantung yang berdetak dari proyek, di mana alam dan teknologi bekerja dalam harmoni. Aku harus menjauh untuk melindungi mimpi ini, tapi tidak pernah berhenti bekerja di dalamnya. Setiap baris kode, setiap sensor yang dipasang, setiap pohon yang dipantau, semua dipikirkan untuk masa depan yang lebih baik bagi Sari kita dan semua anak di dunia. Pelindung tidak pernah hanya program komputer. Ini adalah gerakan, cara melihat dunia, undangan bagi setiap orang untuk menjadi pelindung planet kita. Hana perlu berhenti membaca, suaranya tercekat oleh emosi. Sari memeluk ibunya, lengan kecilnya mentransmisikan kekuatan dan cinta. Eko dengan lembut mengambil surat itu dan melanjutkan bacaan. Laboratorium yang kalian temukan mandiri dan terhubung ke jaringan sensor yang tersebar di seluruh cagar alam. Dalam beberapa tahun terakhir, telah mengumpulkan data penting tentang regenerasi hutan, siklus hujan, dan keanekaragaman hayati. Tetapi arti pentingnya yang sebenarnya melampaui data ilmiah. Tempat ini mewakili bukti bahwa adalah mungkin untuk hidup harmonis dengan alam, menggunakan teknologi untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Pelindung diprogram untuk mengenali Sari sebagai administrator utamanya, pilihan yang kubuat.
Bukan hanya karena dia putriku, tetapi karena dia mewakili generasi baru yang akan mewarisi bumi kita. Eko, temanku, aku tahu kamu sekarang mengerti mengapa aku memilih jalan ini. Pelindung tidak pernah bisa dikendalikan oleh mereka yang hanya memikirkan keuntungan. Dia milik anak-anak, para pemimpi, mereka yang masih percaya pada dunia yang lebih baik. Hana, cintaku, kekuatan dan dedikasimu telah menjaga mimpi kita tetap hidup melalui Sari. Pelindung kecil kita tumbuh persis seperti yang kubayangkan, berani, penuh kasih dan penuh tujuan. Sari, putriku tercinta, pelindung adalah warisanmu. Gunakan dengan kebijaksanaan dan cinta seperti yang telah kamu lakukan sejauh ini. Kamu telah memahami apa yang belum dipahami banyak orang dewasa, bahwa setiap tindakan kecil peduli terhadap planet kita membuat perbedaan. Laboratorium dilengkapi dengan semua yang kalian butuhkan untuk memperluas proyek. Ada juga program pendidikan lengkap siap untuk diimplementasikan di sekolah lain. Pelindung berkembang dan belajar dengan setiap interaksi, terutama dengan anak-anak. Aku belum bisa mengungkapkan lokasinya, tetapi ketahuilah bahwa aku aman dan tidak pernah berhenti bekerja untuk menyempurnakan sistem. Suatu hari ketika aman, kita akan bertemu kembali. Dengan cinta, Rendra. Keheningan yang mengikuti bacaan dipecahkan oleh suara lembut peralatan yang menyala secara otomatis. Layar holografik muncul di mana-mana, menunjukkan peta, grafik, dan gambar ekosistem yang berbeda. Ini luar biasa, Dr. Octavian berseru memeriksa data. Sistem memiliki informasi terperinci tentang hampir semua bioma di negara ini. Malik, yang menjelajahi laboratorium dengan Sari, menemukan ruangan khusus. Lihat, ini ruang kelas masa depan. Ruang itu dilengkapi dengan meja interaktif, proyektor holografik, dan perpustakaan digital lengkap tentang lingkungan dan keberlanjutan. Di dinding, tanaman tumbuh dalam sistem hidroponik yang terintegrasi dengan sistem pelindung. Rendra memikirkan segalanya, Citra berkomentar, takjub. Tempat ini bisa menjadi pusat pelatihan untuk guru dan siswa dari seluruh negeri. Eko mendekati Hana yang masih memegang surat itu di dadanya. Dia hidup, Hana, dan lebih dari itu, tidak pernah berhenti bekerja untuk mimpi kalian. Sari yang telah tidak biasa diam tiba-tiba berbicara. Ibu, bisakah kita mengubah tempat ini menjadi sekolah? Jadi anak-anak lain juga bisa belajar menjadi pelindung. Hana tersenyum melalui air mata. Ide yang luar biasa, sayangku. Lebih dari sekadar sekolah, tambah Eko, bisa menjadi pusat penelitian dan pendidikan lingkungan. Tempat di mana teknologi dan alam bekerja bersama persis seperti yang selalu diimpikan Rendra. Dr. Octavian yang terus menganalisis data membuat penemuan menarik. Lihat, sistem sudah memiliki perencanaan lengkap untuk memperluas proyek ke area lain. Seolah-olah Rendra telah memprediksi setiap langkah yang akan kita ambil. Dia memang memprediksi, Hana berbisik, melihat dengan bangga putrinya yang sekarang menunjukkan kepada Malik bagaimana tanaman di dinding merespon sentuhan, karena dia tahu bahwa Sari akan menemukan jalannya. Minggu-minggu setelah penemuan laboratorium adalah aktivitas intens. Wijaya Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan, memulai proses transformasi tempat itu menjadi pusat pendidikan lingkungan. Mimpi Sari menjadi kenyataan lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Lihat ini, Malik berseru. Di suatu sore, sementara sekelompok siswa dari sekolah lain mengunjungi pusat untuk pertama kalinya. Ketika kalian menyentuh tanaman ini, sistem menunjukkan seluruh siklus pertumbuhannya. Anak-anak pengunjung berkumpul di sekitar panel interaktif. Mata mereka bersinar kagum, sementara Sari menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Dia telah menjadi pemandu yang sangat baik, memadukan pengetahuan teknis dengan cerita menarik tentang pelestarian lingkungan. Setiap tanaman di sini memiliki sensor khusus, dia menjelaskan. Suaranya meluap dengan antusiasme, seolah-olah mereka bisa menceritakan kisah mereka, memberitahu kita apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh kuat dan sehat. Hana, yang mengamati putrinya dari kejauhan, berbicara dengan Eko dan Citra tentang perkembangan terbaru proyek. Pusat tersebut telah menerima kunjungan dari sekolah-sekolah di 3 negara bagian yang berbeda dan daftar yang tertarik terus bertambah. Yang paling mengesankan, Citra berkomentar, melihat laporannya,
adalah bagaimana anak-anak membawa pengetahuan pulang. Kami menerima umpan balik luar biasa dari orang tua tentang perubahan kebiasaan dalam keluarga. Rendra benar, Eko merenung. Kekuatan sejati pelindung terletak pada kemampuan untuk menginspirasi perubahan melalui pendidikan. Dr. Octavian bergabung dengan kelompok, membawa tabletnya dengan data baru. Dan bukan hanya itu, sensor di cagar alam mencatat peningkatan signifikan dalam indikator lingkungan. Area yang direforestasi meningkat 15% sejak kita mengaktifkan sistem pemantauan lengkap. Sementara orang dewasa mendiskusikan angka dan strategi, Sari dan Malik memimpin anak-anak pengunjung dalam kegiatan praktis di kebun eksperimental. Setiap anak memiliki kesempatan untuk menanam bibit dan sistem pelindung memberikan instruksi yang dipersonalisasi untuk setiap jenis tanaman. Sekarang tutup mata kalian dan letakkan tangan di tanah, Sari menginstruksikan. Mengulang kata-kata yang biasa dikatakan ayahnya. Rasakan bagaimana tanah itu hidup, penuh dengan organisme kecil yang bekerja sama. Malik melengkapi instruksi temannya. Dan ketika kalian kembali untuk berkunjung, kalian akan bisa melihat betapa tanaman kalian telah tumbuh. Pelindung akan mengirimkan foto dan pembaruan untuk kalian. Seorang anak laki-laki kecil mengangkat tangannya, matanya penuh dengan keingintahuan. Tapi bagaimana kita akan tahu jika kita merawat tanaman dengan benar di rumah? Sari tersenyum bertukar pandangan rahasia dengan Malik. Itulah sebabnya kami menciptakan klub pelindung cilik. Masing-masing dari kalian akan menerima sensor mini untuk tanaman kalian di rumah. Sensor itu terhubung dengan sistem utama dan membantu kita merawat planet kita lebih baik. Satu kebun pada satu waktu. Ide klub pelindung cilik muncul selama salah satu dari banyak sore yang dihabiskan Sari dan Malik di laboratorium. Dengan bantuan Dr. Octavian, mereka mengembangkan versi sederhana dari sensor yang bisa dengan mudah digunakan oleh anak manapun. Hana mendekati kelompok, hatinya meluap dengan kebanggaan melihat bagaimana Sari kecilnya telah berubah menjadi pemimpin lingkungan sejati. Perangkat yang dia bawa di tasnya memancarkan cahaya lembut, seperti yang selalu dilakukannya ketika Sari sangat terhubung dengan perannya sebagai pelindung. "Ibu?" Sari memanggil, berlari ke arahnya dengan senyum, berseri-seri. "Lihat apa yang kami temukan. Ketika kami menggabungkan semua foto kebun klub pelindung, sistem menciptakan peta raksasa yang menunjukkan bagaimana kami mengubah kota menjadi tempat yang lebih hijau. Di layar utama laboratorium, peta interaktif menunjukkan titik-titik hijau, kecil berdenyut. Masing-masing mewakili kebun yang dibuat oleh anggota klub. Itu seperti konstelasi harapan, tumbuh dan menyebar ke seluruh kota. Seperti jaringan cinta untuk planet, Malik berkomentar, mengamati dengan takjub peta tumbuh secara real-time saat sensor baru diaktifkan. Hana memeluk putrinya, berpikir tentang betapa bangganya Rendra melihat warisannya berkembang dengan cara yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Pelindung telah berubah menjadi jauh lebih dari sekadar program komputer. Sekarang adalah gerakan, dipimpin oleh anak-anak yang membawa di hati mereka semangat dan tekad yang sama yang dimiliki Rendra untuk pelestarian planet. Pada suatu pagi, yang sangat sibuk di pusat lingkungan, Hana menerima notifikasi tak terduga di sistem pelindung. Serangkaian data baru telah diunggah selama malam, dengan tanda tangan digital yang akan dia kenali dimanapun. "Rendra, Eko!" dia memanggil, suaranya gemetar karena emosi. "Ayo lihat ini." Pengusaha itu dengan cepat bergabung dengannya, bersama dengan Dr. Octavian dan Citra. Di layar serangkaian file terungkap, berisi rencana terperinci untuk fase berikutnya dari proyek. Luar biasa, Dr. Octavian bergumam, menganalisis data. Dia mengembangkan sistem interkoneksi antara semua pusat lingkungan yang kita rencanakan untuk dibangun, seperti jaringan saraf, tetapi diterapkan untuk pelestarian lingkungan. Sari dan Malik, yang berada di dekat sana mengatur kegiatan hari dengan klub pelindung, mendekati dengan penasaran. "Lihat Sari," Malik menunjuk ke salah satu layar. "Seperti gambar yang kamu buat minggu lalu." Memang salah satu diagram dalam sistem baru sangat mirip dengan gambar yang dibuat Sari, menunjukkan bagaimana dia membayangkan koneksi antara semua sekolah yang berpartisipasi dalam proyek. Ayah mengamati kita.
Sari berbisik, matanya bersinar. Dia melihat gambarku dan mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata. Hana merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Rendra tidak hanya hidup dan aman, dia secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan proyek, mengamati dan berkontribusi dengan cara yang hanya dia bisa. Ada pesan. Citra melihat mengklik ikon kecil yang berkedip. Pelindung tersayang melihat proyek tumbuh melalui mata anak-anak telah menjadi hadiah terbesar yang bisa kubayangkan. Sari, kecilku, hatimu yang murni, dan visimu yang jelas tentang apa yang bisa menjadi dunia telah memandu pelindung melalui jalur yang tidak pernah kubayangkan. Sistem yang kukirim sekarang adalah bagian terakhir dari teka-teki. Dengannya, kita akan dapat menghubungkan tidak hanya data dan sensor, tetapi orang dan mimpi. Setiap pusat lingkungan, setiap sekolah, setiap kebun kecil akan menjadi bagian dari jaringan hidup harapan dan transformasi. Malik, persahabatanmu dengan Sari dan dedikasimu pada proyek telah menjadi penting. Kalian berdua telah membuktikan bahwa ketika kita menyatukan perspektif dan bakat yang berbeda, yang mustahil menjadi mungkin. Hana, cintaku, kekuatan dan ketekunanmu memungkinkan mimpi kita tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Eko, integritas dan visimu mengubah sebuah perusahaan menjadi agen perubahan yang nyata. Waktu untuk bersembunyi semakin dekat. Ketika jaringan lengkap dan berfungsi, aku akhirnya bisa kembali. Sampai saat itu, teruslah menjadi pelindung yang dibutuhkan dunia. Dengan cinta dan harapan, Rendra. Keheningan yang mengikuti bacaan itu dipecahkan oleh suara anak-anak yang datang untuk hari lain beraktivitas. Sari dan Malik bertukar pandangan penuh tekad sebelum berlari untuk menyambut murid-murid kecil mereka. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang istimewa. Sari mengumumkan kepada kelompok. Kita akan menciptakan jaringan kebun yang akan menghubungkan seluruh kota. Anak-anak klub pelindung merespons dengan antusias, sudah terbiasa dengan proyek ambisius pemimpin muda mereka. Malik mulai mendistribusikan sensor baru, menjelaskan bagaimana mereka akan bekerja berbeda dari yang sebelumnya. Ini seperti setiap tanaman bisa berbicara dengan semua tanaman lainnya, dia menjelaskan. Matanya bersinar kegembiraan. Dan bersama-sama, mereka membantu kita lebih memahami bagaimana merawat planet kita. Hana mengamati adegan dengan air mata di matanya. Mimpi Rendra telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari proyek lingkungan. Itu adalah gerakan persatuan, harapan dan transformasi dipimpin oleh anak-anak yang masih percaya pada kemungkinan dunia yang lebih baik. Dia akan kembali, Eko berkata dengan lembut, meletakkan tangannya di bahunya. Dan ketika kembali, dia akan menemukan warisan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Citra yang mengetik dengan cepat di komputernya tersenyum. Angka tidak berbohong. Dampak proyek sudah terukur dalam pengurangan polusi, peningkatan area hijau, dan yang paling penting, perubahan kesadaran lingkungan di komunitas. Dr. Octavian menambahkan, dan dengan sistem baru Rendra ini, kita bisa memperluas proyek ke skala global. Bayangkan ribuan pelindung kecil di seluruh dunia, semuanya terhubung. Semuanya bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik. Hari besar peluncuran resmi jaringan global pelindung telah tiba. Pusat lingkungan tidak lagi dikenali, dihias dengan tanaman dan bunga dari segala warna. Panel interaktif menunjukkan koneksi real-time dengan pusat lain di seluruh dunia dan keramaian gembira dari ratusan anak-anak dan keluarga mereka. Sari mengenakan gaun hijau dengan daun kecil yang disulam, hadiah khusus dari Citra untuk acara itu. Berjalan bolak-balik, memeriksa apakah semuanya sudah sesuai urutan. Malik mengikutinya dengan setia, membawa tablet yang menunjukkan program acara. Semua sensor berfungsi sempurna, dia memberitahu melihat data. Koneksi dengan sekolah-sekolah di Asia dan Eropa sudah terjalin, dan dalam 1 jam kita mulai konferensi video global. Hana mengamati putrinya dengan campuran kebanggaan dan nostalgia. Dalam 1 tahun saja, proyek pelindung telah berubah dari mimpi lokal menjadi gerakan internasional. Sekolah-sekolah dari berbagai negara telah mengadopsi program, menciptakan klub pelindung mereka sendiri, dan terhubung ke jaringan utama. Sungguh luar biasa bagaimana segalanya berubah. Citra berkomentar mendekati dengan secangkir teh. Aku ingat hari pertama Hana di perusahaan, begitu tidak aman.
Dan sekarang lihat ini. Memang, transformasi itu luar biasa. Wijaya Teknologi telah menjadi referensi dunia dalam teknologi berkelanjutan, dengan Eko memimpin revolusi dalam cara perusahaan mendekati masalah lingkungan. Pengusaha itu telah menolak berbagai tawaran jutaan untuk sistem pelindung, tetap setia pada visi asli Rendra. Sari, suara anak-anak memanggil. Itu adalah Julia, salah satu anggota pertama klub pelindung, berlari ke arahnya. Kebun vertikal di komunitasku semuanya terhubung. Lihat! Di layar tablet, titik-titik hijau kecil berdenyut di peta kota, menunjukkan bagaimana area yang sebelumnya dianggap gurun perkotaan kini berubah menjadi oasis vegetasi. Sistem pelindung tidak hanya memantau pertumbuhan tanaman, tetapi juga mengukur peningkatan kualitas udara dan pengurangan suhu di area hijau. Dr. Octavian, yang akan mempresentasikan hasil ilmiah proyek selama acara, mendekati kelompok dengan berita menarik. Datanya mengesankan. Hanya dalam 1 tahun, area yang berpartisipasi dalam proyek mencatat pengurangan 30% dalam polusi udara dan peningkatan signifikan dalam keanekaragaman hayati lokal. Dan yang paling penting, Malik menambahkan, suaranya meluap kebanggaan, adalah orang-orang yang berubah. Ayahku mengatakan dia tidak pernah melihat begitu banyak perusahaan ingin berinvestasi dalam proyek lingkungan. Sari tersenyum, mengingat bagaimana semuanya dimulai dengan penjualan buah sederhana dan tindakan keberanian. Perangkat di kalungnya, hadiah dari ibunya yang diubah menjadi liontin khusus, memancarkan cahaya lembut, seperti yang selalu dilakukannya pada saat-saat paling berarti. Hampir waktunya, Eko mengumumkan melihat jamnya. Tim transmisi siap. Citra mengangguk, menyesuaikan earphone-nya. Semua siap. Kami memiliki lebih dari 1.000 sekolah terhubung menunggu dimulainya upacara. Hana merasakan getaran menjalar di tulang belakangnya. Sesuatu di udara terasa berbeda, seolah lingkungan itu sendiri syarat dengan harapan. Sistem pelindung selalu sensitif terhadap perubahan halus, menunjukkan pola aktivitas yang unik di layar pemantauannya. Sari, yang telah mendekati salah satu jendela pusat, mengamati matahari terbenam melukis langit dengan warna oranye. Ibu, dia memanggil dengan lembut. Pelindung berbeda, seolah-olah dia bahagia. Tiba-tiba, semua layar di pusat berkedip secara bersamaan. Sinyal baru telah terdeteksi, berbeda dari semua yang pernah mereka lihat sebelumnya. Di peta global, titik emas mulai berdenyut, bergerak perlahan ke arah lokasi mereka. Hana, Eko memanggil, suaranya gemetar karena emosi. Aku pikir kita perlu menunda dimulainya upacara beberapa menit. Kita memiliki tamu khusus dalam perjalanan. Jantung Hana hampir berhenti. Mungkinkah setelah begitu lama, tepat pada saat yang begitu berarti? Sari menekan tangannya, matanya bersinar dengan kepastian yang hanya dimiliki anak-anak. Dia datang, Ibu, dia berbisik. Ayah pulang ke rumah. Keheningan yang menyelimuti pusat lingkungan hampir terasa. Semua mata tertuju pada layar yang menunjukkan titik emas semakin mendekat. Sari memegang tangan ibunya dengan erat, sementara Malik tetap di sampingnya dengan setia mendukung sahabatnya pada saat penting ini. Sistem pelindung mulai mengeluarkan melodi lembut, lagu Nina Bobo yang sama, yang biasa dinyanyikan Rendra untuk Sari. Tanaman di dinding laboratorium tampak merespons musik, daun mereka bergerak lembut seolah menari. 3 menit sampai kedatangan, Dr. Octavian mengumumkan, memantau sensor. Sinyalnya lebih kuat dari sebelumnya. Hana hampir tidak bisa bernapas. 5 tahun menunggu, ketidakpastian, kerinduan, semuanya berujung pada momen ini. Citra mendekat, menawarkan dukungan diam, matanya juga berkaca-kaca karena emosi. Lihat, Malik menunjuk ke pintu masuk cagar alam. Sebuah kendaraan listrik hampir sunyi, mendekati melalui jalan tanah yang mengarah ke pusat. Sari adalah yang pertama bergerak, berlari keluar gedung dengan Malik mengejarnya. Hana mengikuti mereka, jantungnya berdetak begitu keras sehingga terasa akan meledak. Eko dan yang lainnya menjaga jarak, menghormati momen keluarga yang akan terjadi. Kendaraan berhenti, dan untuk sesaat yang terasa seperti keabadian, tidak ada yang terjadi. Kemudian, pintu terbuka dan Rendra keluar. Dia terlihat sedikit lebih tua.
dengan beberapa helai rambut abu-abu di pelipisnya. Tetapi matanya, mata yang diwarisi Sari, bersinar dengan intensitas yang sama seperti dulu. "Ayah!" Sari berteriak, berlari ke arahnya. Rendra berlutut, membuka lengannya untuk menerima pelindung kecilnya. Pelukan antara ayah dan anak begitu kuat sehingga perangkat pelindung memancarkan cahaya intens seolah merayakan pertemuan kembali. "Sariku," dia berbisik, air mata mengalir di wajahnya. "Betapa kamu tumbuh, betapa kamu bersinar." Hana mendekati perlahan, hampir tidak percaya bahwa itu nyata. Rendra mengangkat matanya ke arahnya masih memegang Sari. "Hana," dia berkata sederhana, suaranya syarat dengan cinta dan penyesalan. "Maafkan aku telah pergi begitu lama." Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya bergabung dalam pelukan dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Hanya mereka bertiga, berkumpul kembali, seolah waktu tidak berlalu. Malik mengamati adegan dengan mata berkaca-kaca ketika merasakan tangan ayahnya di bahunya. "Kamu juga bagian dari cerita ini, nak," Eko berkata lembut. "Pergilah." Sari seolah mendengar mengulurkan tangannya ke sahabatnya. "Ayo Malik, kenalan dengan ayahku." Rendra tersenyum melihat anak laki-laki itu mendekati dengan malu-malu. "Jadi kamu Malik." Sari menceritakan segalanya tentangmu dalam gambar-gambarnya. "Terima kasih telah menjaga pelindung kecilku." Anak-anak klub pelindung yang telah menahan diri dengan hormat mulai mendekat, mata mereka bersinar kagum pada pria yang menciptakan proyek yang mengubah hidup mereka. "Pak Rendra," seorang gadis kecil memanggil, "apakah Bapak akan mengajar kami lebih banyak tentang cara melindungi planet?" Dia tersenyum, melihat semua wajah penuh harapan itu. "Aku akan melakukan yang lebih baik dari itu. Aku akan belajar dari kalian, karena kalian, anak-anak, adalah pelindung sejati masa depan." Sistem pelindung, seolah merespons kata-katanya, memproyeksikan pertunjukan cahaya di langit senja. Membentuk simbol proyek, sebuah pohon yang cabang-cabangnya berubah menjadi koneksi digital. "Apa yang terjadi sekarang, Ayah?" tanya Sari, masih menempel padanya. Rendra melihat keluarganya, Malik, semua anak-anak di sekitar, dan kemudian pusat lingkungan yang telah tumbuh jauh melampaui mimpi aslinya. "Sekarang, kecilku, kita memulai bab baru. Bersama kita akan membuat dunia ini bersinar lebih terang, karena pelindung tidak pernah hanya program atau proyek. Itu adalah mimpi yang hidup di hati setiap orang yang percaya bahwa kita bisa membuat perbedaan." Hana mengamati suaminya berinteraksi dengan anak-anak, menjawab pertanyaan mereka. Matanya bersinar dengan antusiasme yang sama yang dia lihat pada Sari. Matahari terbenam di cakrawala, melukis langit dengan warna luar biasa, seolah alam sendiri merayakan momen ini. Proyek pelindung dimulai dengan mimpi, tumbuh melalui cinta sebuah keluarga, dan berubah menjadi gerakan global melalui kemurnian dan tekad anak-anak. Dan sekarang, dengan kembalinya Rendra, siap untuk mencapai cakrawala yang lebih jauh. Setahun telah berlalu sejak kembalinya Rendra, dan pusat pelindung telah berubah menjadi surga inovasi dan harapan yang sesungguhnya. Kebun vertikal sekarang menutupi setiap sentimeter dinding luar, menciptakan oasis hijau di tengah kota. Tempat itu telah menjadi titik ziarah bagi aktivis lingkungan, pendidik, dan pemimpi dari seluruh dunia. Sari, sekarang berusia 9 tahun, tetap menjadi jantung proyek, tapi dengan cara yang berbeda. Energi menularnya telah menginspirasi penciptaan program mentoring khusus, di mana anak-anak yang lebih berpengalaman dari klub pelindung membimbing pendatang baru. Dan ketika kalian menghubungkan sensor seperti ini, dia menjelaskan kepada sekelompok anak-anak yang baru datang, kalian bisa melihat bagaimana tanamannya merasa, seolah-olah dia bisa berbicara dengan kita. Malik selalu di sampingnya, melengkapi penjelasan dengan demonstrasi praktis. Keduanya telah menjadi pasangan yang tak terpisahkan, dikenal dengan penuh kasih sayang sebagai ilmuwan kecil oleh semua orang di pusat. Hana mengamati adegan dari ruang kontrol utama, di mana dia bekerja di samping Rendra. Suaminya telah mengambil kembali posisinya di Wijaya Teknologi, tapi dengan cara yang berbeda. Sekarang dia memimpin divisi penelitian dan pengembangan berkelanjutan, selalu memprioritaskan aspek pendidikan proyek.
Aku masih bertanya-tanya bagaimana kamu bisa mengembangkan semua ini saat jauh, Hana berkomentar. Mengamati monitor yang menunjukkan koneksi aktif dengan pusat lingkungan di semua benua. Rendra tersenyum, matanya tertuju pada Sari melalui kaca. Sebenarnya Sari yang mengembangkan bagian terpenting. Aku menciptakan teknologi, tapi dia menemukan cara menyentuh hati orang-orang. Sistem pelindung telah berkembang dengan cara yang mengejutkan sejak Rendra kembali. Integrasi antara teknologi dan alam mencapai tingkat yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Setiap tanaman yang terhubung ke jaringan tidak hanya memberikan data, tetapi berpartisipasi dalam ekosistem digital yang luas, yang membantu memprediksi dan mencegah masalah lingkungan dalam skala global. Ayah! Sari masuk berlari ke dalam ruangan, diikuti oleh Malik. Kami baru saja menerima pesan dari pusat Kalimantan. Benih-benih yang kami kirim tumbuh dengan sangat baik. Rendra mengangkat putrinya ke pangkuan, meskipun dia hampir terlalu besar untuk itu. Dan apakah kalian sudah memberitahu ibumu tentang proyek khusus yang sedang kalian kembangkan? Sari dan Malik bertukar pandangan rahasia sebelum Malik menjelaskan. Kami sedang menciptakan program agar anak-anak dari berbagai negara dapat berkomunikasi melalui tanaman. Ketika seorang anak merawat tanaman di sini, anak lain di belahan dunia lain dapat merasakan dan mengirim pesan kembali. Hana merasakan matanya berkaca-kaca. Proyek itu dimulai dengan perangkat sederhana dan mimpi tentang dunia yang lebih baik, dan sekarang menghubungkan hati melintasi benua. Dan ada lagi, Sari melanjutkan, bersemangat. Malik punya ide untuk menggunakan lagu-lagu yang ayah nyanyikan untukku sebagai kode khusus. Setiap lagu pengantar tidur mengaktifkan fungsi berbeda dalam sistem. Eko yang baru saja memasuki ruangan tersenyum mendengar penjelasan tersebut. Dan itulah sebabnya kalian berdua akan mempresentasikan proyek di konferensi internasional bulan depan. Mata anak-anak melebar. Benarkah? Tanya mereka bersamaan. Tentu saja, Rendra mengonfirmasi. Siapa yang lebih baik dari pelindung asli kita untuk menunjukkan pada dunia kekuatan bermimpi besar? Citra, yang telah menjadi direktur program pendidikan, masuk ke ruangan dengan kabar terbaru. Dan bukan hanya itu, Klub Pelindung telah dipilih sebagai model pendidikan lingkungan oleh PBB. Mereka ingin menerapkan program di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Sari turun dari pangkuan ayahnya dan berlari ke jendela, mengamati matahari terbenam yang melukis langit dengan warna merah muda dan oranye. Perangkat di kalungnya sekarang jauh lebih dari sekadar kenangan, tetapi simbol persatuan antara masa lalu dan masa depan bersinar lembut. Tahu apa yang paling keren, katanya. Berbalik kepada semua orang dengan senyum berseri-seri. Sekarang ada ribuan anak-anak seperti aku dan Malik, belajar untuk mencintai dan melindungi planet kita. Dan masing-masing dari mereka memiliki cerita khusus untuk diceritakan. Rendra mendekati putrinya, diikuti oleh Hana. Malik bergabung dengan mereka dan untuk sesaat, semua mengamati cakrawala bersama-sama. Di langit, proyeksi holografik menunjukkan secara real-time bagaimana titik-titik cahaya mewakili setiap anggota klub pelindung di seluruh dunia bermultiplikasi. Dan berpikir bahwa semua dimulai dengan seorang penjual buah kecil, Hana berbisik, memeluk keluarganya. Tidak, Ibu, Sari mengoreksi dengan lembut. Dimulai dengan cinta. Cinta ayah untuk planet, cinta ibu untuk kami, cinta Paman Eko untuk perubahan. Dan sekarang cinta semua anak-anak ini yang mengubah dunia. Auditorium besar konferensi internasional penuh sesak. Perwakilan dari lebih dari 100 negara menunggu dengan cemas presentasi yang akan menutup acara. Di panggung, layar raksasa menampilkan logo proyek pelindung. Kini simbol yang dikenal di seluruh dunia untuk harapan dan transformasi lingkungan. Sari dan Malik berpakaian dengan seragam hijau klub pelindung, menunggu di belakang layar. Hana menyesuaikan kalung perangkat Sari, sementara Rendra memberikan petunjuk teknis terakhir. Ingat, katanya, berlutut untuk sejajar dengan anak-anak, kalian tidak perlu menghafal angka atau statistik. Cukup ceritakan kisah kalian dengan cara kalian mengalaminya. Eko, yang baru saja kembali dari pertemuan dengan Menteri Lingkungan, hidup dari berbagai negara, tersenyum melihat adegan itu. Mereka lebih dari siap, Rendra.
Anak-anak ini adalah bukti hidup bahwa proyek ini berhasil. Citra mendekati dengan tablet yang menampilkan gambar langsung dari pusat-pusat lingkungan di seluruh dunia. Di masing-masing, anak-anak berkumpul untuk menonton presentasi pemimpin muda mereka. Sudah waktunya, pengorganisir acara mengumumkan. Sari menarik napas dalam-dalam dan memegang tangan Malik. Bersama-sama mereka berjalan ke panggung di bawah tepuk tangan hangat. Perangkat di kalungnya mulai bersinar merespons energi momen tersebut. "Halo?" Sari mulai, suaranya jelas dan percaya diri. "Nama saya Sari, dan ini adalah kisah tentang bagaimana seorang penjual buah kecil menemukan bahwa dia bisa membantu menyelamatkan dunia." Lampu auditorium meredup dan gambar mulai diproyeksikan di layar, foto dan video yang menunjukkan perjalanan dari hari pertama ketika Sari menyelamatkan Malik hingga saat ini. "Tapi ini bukan hanya kisahku," dia melanjutkan. "Ini adalah kisah semua anak yang percaya bahwa mereka bisa membuat perbedaan." Malik melangkah maju. "Ini adalah kisah tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyatukan orang dan melindungi planet kita. Bagaimana tindakan kecil ketika terhubung dapat menciptakan perubahan besar." Di layar, gambar kebun yang berkembang di berbagai belahan dunia silih berganti, menunjukkan dampak nyata dari proyek tersebut. Anak-anak dari berbagai budaya dan kebangsaan, semuanya terhubung oleh tujuan yang sama. Pelindung mengajari kami bahwa kita tidak membutuhkan kekuatan super untuk menjadi pahlawan, Sari menjelaskan. Terkadang, semua yang kita butuhkan adalah hati yang terbuka dan keinginan untuk berbuat baik. Saat anak-anak berbicara, sistem pelindung menciptakan visualisasi real-time, menunjukkan bagaimana jaringan pelindung kecil telah menyebar ke seluruh planet. Setiap titik cahaya mewakili kisah transformasi. Dan yang paling luar biasa, Malik menambahkan, adalah bahwa setiap hari lebih banyak anak bergabung dengan kami. Setiap tanaman baru, setiap kebun baru, setiap pelindung baru membuat jaringan kami lebih kuat. Di penonton, menteri, ilmuwan, dan pemimpin dunia menyaksikan dengan takjub presentasi dari pembicara kecil. Hana, di belakang layar, memegang tangan Rendra, keduanya meluap dengan kebanggaan. "Jadi," Sari menyimpulkan, "perangkatnya bersinar lebih intens. Kami ingin mengundang masing-masing dari kalian untuk bergabung dengan kami. Karena masa depan planet kita bergantung pada semua orang, besar dan kecil, bekerja bersama." Auditorium meledak dalam tepuk tangan. Di layar, gambar terakhir terbentuk, peta dunia yang ditutupi oleh titik-titik cahaya, terhubung satu sama lain, membentuk jaringan harapan yang luas. Rendra naik ke panggung untuk bergabung dengan anak-anak, diikuti oleh Hana, Eko, dan Citra. Inilah saatnya untuk mengumumkan fase berikutnya dari proyek, pembentukan universitas global yang berfokus pada teknologi berkelanjutan dan pendidikan lingkungan. Proyek pelindung dimulai dengan mimpi. Rendra berbicara ke mikrofon, tetapi tumbuh melalui cinta sebuah keluarga, persahabatan dua anak, dan dedikasi ribuan pelindung kecil di seluruh dunia. Sari melihat ke arah orang tuanya, ke Malik, ke semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan luar biasa itu. Hatinya meluap dengan kebahagiaan dan tujuan. Dan ini baru permulaan, dia berbisik, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk penonton. Karena selama ada anak-anak yang bermimpi tentang dunia yang lebih baik, akan ada harapan untuk planet kita. Lampu auditorium menyala, mengungkapkan wajah-wajah tersenyum dan mata berkaca-kaca. Proyek pelindung telah menjadi lebih dari sekadar program teknologi lingkungan.